available 24/7 to help solve issues. Right. Call me 3 a.m. on a Sunday morning. I don't care. I think when I was, I don't know, 5 or 6 or something, I thought I was insane. It was just strange. Because it was clear that other people did not, their mind wasn't exploding with ideas. It was like, I'm strange. I don't think you'd necessarily want to be me. It's very hard to turn it off. It's like a never-ending explosion. All the time. You've said that this has been the toughest year for you, the most sort of taxing year for you. Like, why? Well, I mean, Tesla really faced a severe threat of death due to the Model 3 production ramp. Essentially, the company was bleeding money like crazy, and just if we didn't solve these problems in a very short period of time, we would die. And it was extremely difficult to solve them. How close to death did you come? Within single-digit weeks. 22 hours a day? Or like how many I hours? was working, so 7 days a week, sleeping in the factory. I worked in the paint shop, general assembly, body shop. You ever worry about yourself imploding? Like it's just too much? Absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. And people should not work this hard. They should not do this. This is very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. It hurts. This is not recommended for anyone. You know, life can't just be about solving problems. Otherwise, what's the point? There's got to be things that people find inspiring and make life worth living. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. And we showered at the YMCA, and we're so hot up we had one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. And I sort of briefly had a girlfriend in that period, and in order to be with me, she had to sleep in the office. So work hard, like I mean, every waking hour. That's the thing I would say particularly if you're starting a company. A natural human tendency is wishful thinking. So a challenge for entrepreneurs is to say, well, what's the difference between really believing in your ideals and sticking to them versus pursuing some unrealistic dream that doesn't actually have merit? And that is a really difficult thing to tell. Can you tell the difference between those two things? Right. You know? So you need to be sort of very rigorous in your self-analysis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allahu ya Allah ya Rauf ya Arhamar Rahimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. My life Badar al-Haq. Alhamdulillah sahabat, kita berjumpa lagi ya. Kali ini seri mereka yang telah mengguncang dunia. Ya. Untuk mereka yang mengguncang dunia, episode ini kita pilih Elon Musk. Mudah-mudahan cara menyebutkan namanya itu benar saja, Elon Musk. Dia mendadak di tahun ini dia menjadi orang terkaya di dunia. Bahkan dia melesat melebihi Bill Gates. Ya, yang selama ini Bill Gates sama Warren Buffett ya, yang selama ini selalu berputar gantian. Ini dilewatin semua. Dilewatin semua. Ya. Bahkan Anda baca sendiri tadi yang di depan bahwa dia sampai melebihi demonstrasi bruto ya, itu dari beberapa negara. Ini bukan main nih. Hebat ini orang. Nah, apa yang menjadikan dia itu seperti ini? Ya, gak mungkin seseorang itu hanya langsung tung gitu langsung
Siapa dia itu? Ya sahabat, jadi kita perlu gali ini. Kalau seandainya yang dijelaskan tadi di video beberapa 2 video contoh itu yang bersangkutan bekerja keras dan segala macam, itu memang gitu ya, memang kita harus bekerja keras ya. Bahkan bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja pintar juga. Nah, ini tidak cukup ya, karena dari kecerdasan resonansi gura jagat jati diri pada al-haq itu 70% kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh energi ya, rintangannya, segala sesuatunya deh. Ini kok agak miring nih sahabat. Nah, jadi seperti itu. Banyak kita lihat di lapangan orang yang bekerja keras sampai kaki di bawah kepala di atas. Benar emang kepala di bawah kaki di atas, itu tetap aja susah hidupnya. Kenapa? Apa yang membedakan? Ya, nah ini kita harus lacak. Gak bisa hanya dalam spektrum kehidupan sekarang. Ya, ini saya bicara ilmu pengetahuan ya. Kita berpikir bebas terukur. Ya, kita telisik karena jiwa dan ruh, terutama jiwa manusia, itu bukan sesuatu yang baru gitu. Artinya dia ada keterkaitan dengan sebelumnya gitu. Nah, bagaimana dengan jiwanya si Elon Musk ini? Ya, kita akan nanti lihat muatannya apa dulu ya, yang membuat dia seperti itu. Selain kerja keras tadi ya, rasional psikologis tadi ya, dia disiplin, bekerja keras dan segala macam, itu oke. Tapi sekarang muatannya itu bagaimana? Dukungan muatan itu bagaimana gitu? Nah, ada 3 hal yang perlu kita gali dalam keberhasilan seorang manusia. Pertama, kualitas jiwanya. Dia di tingkat mana frekuensinya? Kedua, muatannya. Artinya chip apa yang ada di dalam dirinya. Chip itu adalah konsentrasi energi ya, yang hidup dan bergerak serta berkehendak. Seperti manusia lah chip itu. Nah, apa itu yang mendasarinya? Apa muatannya? Nanti saya sampaikan itu. Terus yang kedua, apa yang membebani juga? Jadi yang membebani itu ada 2, ada 3, sebetulnya ada 4 ya, tapi sebagai dalam kelompok besar itu 3. Pertama, korinjin. Kedua, nanti saya jelaskan manusia dalam manusia. Ketiga, negatif yang merapat dari alam. Dan ini semuanya dikendalikan oleh negatif ini, dikendalikan oleh dark side yang ada di dalam diri. Namun itu semua timbangan. Bagaimana garis takdir positif, bagaimana garis takdir negatif. Itu tadi kelompok garis takdir negatif ya. Dan bagaimana hadiah dari masa lalu dia, kehidupan sebelum ini ya, itu meningkatkan potensi di garis takdir positif. Oke, sekarang saya sampaikan ya. Saya sampaikan apa-apa menjadi muatan dia. Ada 3 kekuatan positif kelas tinggi. Cukup tinggi. Ya. Jadi ada kekuatan Highlander. Highlander dari dimensi 14 itu lumayan tinggi itu. Itu kelas al-haq itu, dimensi 4. Sebentar. 10, 11. Iya. Kelas al-haq itu. Karena ada positif, ada meta al-haq, terus ada al-haq. Itu yang mendampingi ada 3 ya. Kita kasih contoh yang satu saja yang tertinggi. Itu namanya Zahti Muarka. Kaitannya, kekuatan ini dulunya menjadi guru pembimbing di kehidupan dulu ya. Terus rekan kerja pernah di lembaran berikutnya, terus dan beberapa kali jadi ayahnya, ayah kandung si Elon Musk ini. Gabungan dari itu semua, kekuatan tadi itu membuat melesatnya dia itu
tingkat keberuntungan dan segala macam 312%. Coba bayangin aja. Dia orangnya sudah kerja keras, tapi dia melesatkan itu orang menjadi sekitar 312%. Tadi saya analisa, saya deteksi tadi. Ya, gabungan di 3 kekuatan positif ini. Terus juga sayangnya ada 3 kekuatan negatif. Ya. Di cipta tingginya yang tertinggi itu, ini 3 kekuatan negatif itu merapat dari alamnya. Merapat dari alam, dari emosi-emosi negatifnya. Jadi ini namanya yang tertingginya Nerlan Abajib. Ya. Cuman karena orangnya memang hatinya bagus ya. Dia itu yang negatif ini mempengaruhi atau membebani membuat rintangan hidupnya ya. Itu sekitar posisi sekarang ya. Karena itu tergantung daripada bagaimana sikap dan perilaku Elon Musk itu di kehidupan, apakah dia bisa mempertahankan dengan baik. Posisi sekarang rentang hidupnya 29%. Ya, kecil sekali dibandingkan tadi 312%. Ya, sahabat. Nah, ini yang dari negatif dari luar yang merapat ke dirinya. Jadi gini sahabat, kita mempunyai emosi negatif, penyakit hati dan cinta dunia. Nah, negatif-negatif itu akan merapat ke kita, banyak yang senang, dan sikap-sikap kita, sifat-sifat kita jika kita mempertahankan emosi negatif, penyakit hati dan cinta dunia tersebut. Makanya itu harus dihilangkan. Ya. Nah, ada satu hal yang agak berat, itu dark side-nya. Dark side itu tuh kekuatan gelap ya yang ada di dalam diri manusia. Dialah komandan utama negatif yang membuat rintangan hidup seseorang. Dan ini dari kekuatan masa lalu loh ya. Selama tidak bersih itu akan selalu menyertai gitu. Nah, cuman dark side-nya si Elon Musk ini statusnya dia tidur tapi agak tidur lebih dalam. Jadi ada 7 status ya. Dia kalau nggak salah di status 4. Jadi tidur tapi tidur sekali gitu. Karena yaitu kaitan dari prestasi masa lalu dan segala macam. Ya, perbuatan-perbuatan dia, niat-niat dia gitu. Namanya dark side-nya itu Astan Mujik. Jadi sejarahnya pernah di salah satu kehidupan mengorbankan nyawa orang untuk semacam persembahan gitu. Jadi manusia kan punya banyak lembar kehidupan ya. Nah, ini negatif-negatif ini harus dibersihkan nih dari Elon Musk ini. Cuman kan dirinya kan nggak tahu ya, dirinya nggak tahu gitu ya. Biar dia nanti hubungin saya deh supaya dibersihkan. Karena dark side dan segala macam itu harus ada gereng dari diri, niat dari diri untuk bersihkan. Nggak bisa dibantu orang lain gitu. Harus dari dia sendiri. Nah, ketika dia membuka diri untuk dibersihkan, baru kita bermohon pada Allah untuk dibersihkan gitu. Nah, itu dari dark side-nya. Bagaimana dengan kalau korin jinnya itu bernama Anipta Ahza. Korin malaikatnya bernama Azimar Tahayu. Bagaimana dengan korin jinnya? Korin jinnya sebagaimana yang sering saya sampaikan, korin jin maupun korin malaikat itu ada 7 saf. Ya. Dia startnya ketika manusia itu lahir itu di saf ke-7. Ya, saf ke-7. Nah, kalau korin jin di saf 7 itu berarti dia terkuat. Makin ke atas makin lemah. Kalau perbuatan manusia itu selalu baik, dia makin lemah ke atas dia. Lama-kelamaan setelah 1 terus baik, hilang. Baik dalam artian
bukan hanya sekedar baik sikap dan perilaku, tapi kualitas jati dirinya meningkat. Nah, kalau malaikat makin tinggi dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu makin kuat. Ketika terus dia makin tinggi, ya korin malaikatnya diganti dengan kekuatan lebih tinggi seperti Nur An-Nur dan segala macam. Ya. Nah, kalau di Elon Musk ini korin jinnya berada di posisi saf 6. Kalau korin malaikatnya di saf 5. Bagus itu. Ya, bagus. Jadi korin malaikatnya mendominasi. Nah, sekarang apa kaitan masa lalu atau merupakan raport perjalanan? Jadi gini ya, sahabat, kalau sekolah kan ada SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, manusia juga begitu. Ketika dia pertama kali diciptakan, beda dengan pertama kali lahir di kehidupan sekarang. Manusia ada lahir, hidup, segala macam. Ya, tadi saya bilang kita berpikir bebas ya. Channel ini hanya untuk mereka yang berpikir bebas dan terukur. Ya, jadi kehidupan kita sekarang ini ada keterkaitan dengan masa lalu. Bagaimana rapot masa lalu? Nah itu, jika rapot masa lalunya itu bagus, digaris tadi positifnya. Jika banyak negatifnya, digaris tadi negatif. Begitu membebani dia harus diselesaikan. Tugas manusia itu menyelesaikan garis tadi negatifnya jadi 0. Terus garis tadi positifnya diselesaikan dengan baik. Bahkan kalau bisa cum laude melebihi, atau summa cum laude melebihi lagi. Ya. Kalau Elon Musk ini garis tadi negatifnya ketika lahir di posisi sekarang itu, sebentar ya sahabat ya, cuma 60% garis tadi negatifnya. Kalau Anda baca perjalanan hidupnya itu gak terlalu banyak rintangan. Meskipun saya ada baca sekilas itu ada orang tuanya mengalami perceraian segala macam. Cuman yang dari dirinya sendiri itu gak banyak ini. Dia bekerja keras. Ya. Jadi antara energi sama rasio kehidupannya itu nyambung gitu loh. Udah bekerja keras, ada nasib baiknya bagus, tadi ada kekuatan itu ya. Terus garis tadi negatifnya cuma kecil. Bagaimana dengan garis tadi positif? Garis tadi positif dia 1000%. Pengertian 1000% ini yang harus diselesaikan dia 1000%. Ya. Sekarang baru tercapai di antara 1000% itu baru tercapai udah 61% loh. Jadi garis tadi positif itu bukan hanya sikap-sikap dia, lisan dia dan segala macam, tapi bagaimana dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia banyak. Gitu. Ya. Seperti dia menciptakan membangun SpaceX untuk perjalanan keluar bumi ya, untuk mengeksplor kehidupan di luar sana. Itu kan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, sahabat. Nah, terus apa sih sejarahnya masa lalu dia sehingga membuat dia itu kehidupan sekarang itu hadiahnya kayak gini. Ya, hadiahnya sekarang ini. Jadi dia ada di 9 kali kehidupan. 9 kali kehidupan itu tidak harus berurut ya. Bisa lompat-lompat ya. Bisa lompat-lompat. Di 9 kali kehidupan rata-rata dia itu selalu banyak melakukan, kalau dalam bahasa kita tuh ahli sedekah dia itu. Kalau di luar negeri itu giving ya, memberi. Ikhlas dia. Dan dia sering berbuat untuk kepentingan orang banyak dan hal-hal untuk keperluan orang banyak juga. Ya. Juga diantaranya pernah memiliki semacam penampungan orang yang tidak mampu. Pernah bekerja sebagai pejabat, namun
menyejahterakan masyarakatnya. Jadi salah satu kehidupannya dia sebagai pejabat ya, dia memimpin di suatu daerah, nama daerahnya itu bernama Kiars ya. Penduduknya sekitar 2 juta penduduk. Jadi dia dikenal sangat berhasil di situ. Itu kan hadiah semua. Ya. Jadi inilah Elon Musk. Ketika kita mengungkap ini, jadi ngerti kita ya. Gak sembarangan ini orang. Jiwanya itu bukan jiwa sembarangan. Nah, kalau jiwanya sekarang menempati posisi meta al-haq. Jadi ada jasad, ruh ruhani, ruh rabani. Ya. Positif meta al-haq. Nama jiwanya di level jasad itu al-afwatah adah. Jadi sahabat, tadi saya sebutkan level jasadnya ya. Sekarang yang level yang aktif itu udah sampai level jiwanya. Jiwanya yang aktif itu sudah sampai di jiwa level meta al-haq. Ada jasad positif, terus kemudian meta al-haq, terus al-haq dan seterusnya. Nah, Elon Musk ini baru aktif jiwanya di lapisan meta al-haq. Ini jarang nih orang, jarang manusia seperti ini ya. Nah, jiwanya yang aktif itu di level positif, yang dia sudah lampaui namanya azima hasnaka. Sedangkan kalau level meta al-haq namanya kinan al-haqta. Begitu sahabat. Itu yang menjadi gambaran kita bahwa manusia itu meningkatnya itu ukurannya seperti itu. Kalau di luar sana itu kan disebut higher self ya. Higher self. Nah, higher self-nya itu bagaimana? Itu ismu ruh namanya. Jadi tadi jiwa, ini higher self. Higher self-nya bernama Adzalil Wahabun. Adzalil Wahabun. Ini aslinya nih, asli dirinya, ya. Jadi seperti itu gambarannya sahabat. Gambaran mengenai Elon Musk. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari yang bersangkutan? Mereka yang mengguncang dunia ini. Pertama, secara rasional yang bersangkutan itu memang pekerja keras. Ya. Lihat aja dari beberapa banyak itu sudah mengungkap mengenai dirinya dari sejak dia kecil bersama adiknya, bla 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 dan segala macam. Apalagi ketika dia ngejar target untuk mobil Teslanya itu ya. Terus yang kedua, secara muatan dia bagus. Meskipun masih ada negatifnya tapi tidak begitu berpengaruh. Itu perjuangan dia untuk dibersihkan. Yang ketiga, perjalanan jiwanya, perjalanan hidupnya, ya, track recordnya dari yang belakang sampai kehidupan sekarang, itu dia banyak melakukan untuk kepentingan manusia. Ya. Jadi gak sepele sahabat ya. Kalau kita selalu melakukan kepentingan manusia seperti sedekah dan lain-lain, itu akan bermanfaat di kehidupan berikutnya jika kita akan turun kembali. Ya. Karena kan gak semua juga turun kembali gitu. Seperti itu gambarannya. Sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita belajar dari Elon Musk, pacu diri kita karena rezeki itu beda-beda. Kita bukan menjemput rezeki, tapi menarik rezeki. Ya, ada 3 kan, mencari rezeki, menjemput rezeki, sama kalau dari sisi kecerdasan resonansi Gora Jagat Jati Diri Badal Hak, kita melayakkan diri untuk rezeki itu kita tarik. Pertama, dengan usaha-usaha kita. Kedua, dengan kualitas jati diri kita. Semakin kita banyak berbuat baik pada manusia dan alam, insya Allah itu merupakan medan magnet menarik rezeki kita dalam pengertian seluas-luasnya. Bukan hanya rezeki sebetulnya, tapi nasib baik, keberlimpahan, kemudahan segala sesuatu. Ya, itu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha